Halo semua, hari ini kita masuk ke topik nefrologi anak. Ini masih lanjutan dari kemarin ya, kita udah belajar nefrologi dewasa, hari ini yang anaknya. Nah, di pediatri sebenarnya banyaknya SKDI 2, jadi sampai diagnosis doang. Di sini juga sebenarnya banyak ditanya soal histopatologinya gitu ya, jadi temuannya gimana. Terus mungkin asosiasi genetiknya, karena kan ya penyakit-penyakit pediatri biasanya selalu ada komponen genetiknya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pengen cepet, teman-teman langsung aja hafalin di Anki. Bisa lewat Anki web, teman-teman search aja UKM PPD, nanti di sana cari deck yang nefrologi, mainin aja decknya, nanti udah ada pertanyaan-pertanyaan yang ngebantu untuk review ini. Tapi kalau misalnya mau denger penjelasannya boleh, jadi kita langsung masuk aja ke topik-topiknya. Topiknya ada 3, ada yang pertama glomerular disease, kita bakal bahas apa bedanya sindrom nefrotik dan nefritik, apa aja identitas penyakitnya, dan apa aja yang sering keluar gitu ya di UKM PPD. Yang kedua ada polycystic kidney disease, dan yang ketiga ada neuroblastoma dan nefroblastoma. Ntar kita bakal bahas gimana cara ngebedainnya untuk ketiga penyakit ini. Oke, langsung mulai aja. Yang pertama adalah glomerular disease. Di nefrologi dewasa kemarin kita belajar tentang etiologi dari aki ya kan, dibagi jadi 3, ada prerenal, ada renal, dan juga postrenal ya kan. Di renal atau problem intrinsik kemarin kita bagi jadi 2 lagi ya kan, ada di problem di glomerulusnya dan tubulusnya. Di tubulusnya kemarin kita udah bahas apa itu ATN, acute tubular necrosis, sama AIN, acute interstitial nephritis. Hari ini kita bakal yang bagian glomerulusnya. Nah, jadi sebenarnya glomerular disease itu banyak penyebabnya dan banyak entity penyakitnya gitu ya. Tapi semuanya ini ternyata punya beberapa symptoms yang mirip-mirip. Makanya dikelompokkanlah menjadi 2 kelompok sindrom ini gitu. Ada nephrotic syndrome dan nephritic syndrome. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Kenapa disebutnya sindrom? Karena ini emang sebenarnya adalah kumpulan dari gejala yang kalau misalnya dianalisis penyebabnya kenapa sebenarnya itu banyak. Tapi karena lebih mudah untuk melihat klinisnya, maka dikelompokkanlah berdasarkan kejadian klinisnya gitu ya, berdasarkan sindromnya apa. Oke? Jadi gimana cara membedakan keduanya? Intinya adalah nephrotic syndrome itu terjadi masif proteinuria, masif, jadi banyak proteinurianya. Ketika terjadi glomerular disease yang disertai dengan masif proteinuria, kita akan sebut itu sebagai nephrotic syndrome. Oke? Kalau kalian nggak ingat apapun, tapi jadi kalau kalian berniat untuk nggak nyelesain lecture ini nggak apa-apa, yang penting yang harus kalian ingat adalah nephrotic syndrome sama dengan massive proteinuria. Oke? Nah, kalau misalnya dulu belajar di di teori atau di koas gitu ya, biasanya orang ngomongnya ada triasnya gitu ya kan. Trias dari nephrotic syndrome itu ada massive proteinuria, ada hyperkolesterolemia, sama edema anasarca ya kan. Tapi sebenarnya ini nggak perlu dihafalin, kalian bisa rasionalisasi aja kenapa sih triasnya itu jadi itu. Sebenarnya semuanya itu berawal dari proteinuria masif ini. Oke, wait ya, kok nggak bisa ya? Oke, ini dia. Ketika terjadi proteinuria yang banyak gitu ya, jadi kan protein kita keluar nih dari dalam darah. Tubuh kita tuh akan mengkompensate dengan cara membentuk lebih banyak protein. Dibentuklah di hati banyak lipoprotein. Jadi semua komponen protein tuh dinaikkan produksinya, termasuk lipoprotein. Tapi sayangnya bersamaan dengan peningkatan jumlah protein ini, meningkat juga jumlah lipid. Lipidnya apa aja? Termasuk kolesterol. Jadi ketika terjadi massive proteinuria ini, upaya kompensasinya adalah dengan meningkatkan juga jumlah lipoprotein dan juga meningkatkan jumlah lipid. Makanya kita berakhir dengan jumlah kolesterol yang tinggi di dalam darah. Kayak gitu. Jadi alasan dari hyperkolesterolemia yang sering dijadiin trias itu sebenarnya adalah karena masih proteinuria tadi gitu. Gimana dengan edema anasarkanya? Nah, kalau teman-teman ingat di dalam darah kita, jadi whole blood kita, kemarin kita belajar di hematologi, whole blood itu ada sel plus plasma, ya kan? Plasma itu ada apa aja? Plasma itu ada serum, terus ada faktor koagulasi dan protein-protein koagulasi gitu ya. Sebut protein koagulasi aja. Koagulasi, oke? Dan protein lainnya di darah. Protein di darah itu mainly ada 2, ada albumin dan ada globulin. Oke? Nah, ketika ada proteinuria, jadi proteinnya kan hilang nih, loss lewat urin, albuminnya juga akan turun. Ya kan? Albumin itu tugasnya di dalam darah kita adalah untuk mempertahankan oncotic pressure ya. Jadi saat albuminnya nggak ada nih di dalam darah, oncotic pressure-nya turun,
terjadilah perpindahan cairan dari intravaskular ke interstitial, makanya kita berakhir dengan edema. Karena proteinnya masif yang keluar lewat urin dan jadinya sedikit dong di dalam darah, makanya edemanya anasarka. Anasarka itu artinya edema di seluruh tubuh ya. Jadi edema itu obvious, kelihatan. Asites gitu ya, terus kedua tungkainya bengkak, terus periorbitalnya juga edema, wajahnya juga edema kayak gitu ya. Jadi intinya edemanya obvious di seluruh tubuh. Nah, jadi sebenarnya ini juga adalah konsekuensi dari massive proteinuria yang terjadi di nephrotic syndrome. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu ngapalin triasnya, yang penting teman-teman ingat adalah ya udah terjadi massive proteinuria, oke? Asosiasi lainnya yang sering terjadi di pasien-pasien dengan nephrotic syndrome itu adalah ini, hypogammaglobulinemia. Kalau kita pecah ya, hypo kan artinya rendah. Gamma globulin itu adalah salah satu jenis globulin. Jadi ini nih, globulin kita itu juga turun gitu. Globulin itu ada 3, ada alpha, ada beta, ada gamma. Jadi sebenarnya komponen globulin kita juga loss lewat urin, makanya termasuk gamma globulin. Gamma globulin itu sebenarnya contohnya itu adalah IG, semua jenis imunoglobulin kita ya, itu gamma globulin. Jadi turunlah dia di jumlahnya dalam darah. Karena balik lagi ke proteinurianya. Coagulability-nya kenapa ada problem di coagulability? Jadi problem yang ini itu adalah di protein koagulasinya. Ketika ada proteinuria nih, semua protein koagulasi dan juga protein antitrombrotik kita juga banyak yang loss. Jadi intinya ada ketidakseimbangan koagulabilitas yang berakhir dengan kecenderungan untuk hypercoagulability. Salah satunya ntar antitrombin. Jadi antitrombin kita banyak hilang lewat urin kita ya. Jadinya justru keadaan tubuh kita trombotik gitu, oke? Jadi koagulabilitas kita naik cenderungnya kalau lagi nephrotic syndrome. Intinya kayak gitu, oke? Jadi semuanya balik lagi ke massive proteinuria, kayak gitu ya. Gimana dengan nephrotic syndrome? Nephrotic syndrome itu adalah keadaan glomerular disease yang tidak disertai dengan massive proteinuria. Jadi yang bisa terjadi adalah bukan massive proteinuria tapi hematuria. Jadi ada darah, ada red blood cell di urin. Oke. Nah, asosiasi yang lainnya apa? Asosiasi yang lainnya sebenarnya adalah asosiasi yang berkaitan dengan AKI, guys. Kalau kemarin masih ingat, kalau kita udah mengalami problem intrinsik yang berakhir dengan AKI, kita akan mengalami azotemia, ya kan? Karena kita nggak bisa ngeluarin nitrogen, nggak bisa ngeluarin produk-produk hasil metabolisme protein, dan berakhirlah penumpukan komponen nitrogen ini yang kita sebut azotemia. Jadi komponen nitrogennya ketumpuk di darah. Bagaimana dengan hypertensionnya? Saat kita mengalami AKI ada gangguan kebanyakan reabsorpsi dari natrium ya, jadi sodiumnya kebanyakan, jadinya kita berakhir dengan blood volume yang lebih tinggi yang berakhirlah dengan hypertension kayak gitu. Jadi sebenarnya asosiasinya dari AKI yang terjadi akibat nephrotic syndrome-nya kayak gitu ya. Oke, jadi sekali lagi review, glomerular disease itu ada 2, nephrotic syndrome yang ditandai dengan proteinuria masif, nephrotic syndrome yang ditandain dengan ketiadaan proteinuria masif dan hematuria. Oke. Nah, gimana cara menentukan proteinuria masif? Sebenarnya ada banyak. Ini aku udah catetin. Ada yang bilang lebih dari sama dengan 50 mg protein ya per kilogram berat badan per jam. Jadi dihitungnya per berat badan. Ada yang hitungnya berdasarkan luas permukaan tubuh, jadi pakai meter kubik gitu ya. Ada yang hitungnya berapa jumlah gramnya langsung dalam 24 jam. Ada yang hitungnya pakai dipstick juga. Dipstick untuk mengukur apakah ada protein atau enggak. Oke, ada juga yang ukurnya pakai protein per kreatinin. Jadi dicari rasio protein per kreatininnya. Ketika ada peningkatan protein yang tidak diikuti dengan peningkatan kreatinin gitu ya. Jadi rasionya lebih daripada 2 gitu ya. Itu dikatakan terjadi proteinuria masif. Jadi sebenarnya ini semua itu adalah parameter untuk proteinuria masif. Biasanya kalau di ukuran PPD yang dipakai itu yang ini. Yang gram per 24 jam per hari gitu ya. Ketika dikatakan lebih dari 3,5 gram per hari atau lebih dari 3,5 gram per 24 jam itu dikatakan proteinuria masif yang merupakan pertanda dari nephrotic syndrome. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nilai proteinurianya kurang, artinya apa? Artinya bukan proteinuria masif, yang berarti dia bukan nephrotic syndrome, berarti masuknya ke nephritic. Oke? Makanya di sini tulisannya kurang dari 3,5 gram per hari. Kayak gitu ya. Sampai di sini aja sebenarnya cukup untuk memahami dan menjawab soal di UKM PPD. Tapi kita bakal bahas sedikit aja soal patofisiologinya dan skenario klinis yang sering. Jadi kalau misalnya nefrotik itu biasanya pasien pediatri datang dengan edema anasarka, jadi pertanda khas dari nefrotik ya. Terus pas pemeriksaan fisik ditemukan proteinuria masif. Di urinalisisnya temuannya adalah fatty cast, oval fat body, sama UJS bah. Apa itu mereka semua?
Yang sebenarnya terjadi itu adalah ini tuh pertanda dari hyperkolesterolemia. Hyperkolesterolemia. Bayangin aja kalau misalnya darah kita ada banyak komponen lipidnya termasuk kolesterol, kita nggak bisa ngefilter semuanya gitu ya, jadi adalah yang loss, ada yang kelewat gitu masuk ke dalam urin. Makanya ntar di urin kita ditemuannya adalah CAS yang fatty gitu. Ini datang dari hyperkolesterolemia kita atau oval fat bodies. Jadi ada kata-kata fatnya karena kejadian ini dia hyperkolesterol tadi. Uji SBH itu apa? Uji SBH ini adalah sebenarnya uji proteinuria juga. Jadi ini pertanda proteinuria. Makanya uji SBH positif di nephrotic syndrome. Oke. Kalau misalnya di nephrotic syndrome biasanya skenario klinisnya itu adalah hematuria, kan adanya red blood cell di dalam urin ya. Jadi biasanya di kata-kata ini ya, kata-kata yang sering keluar adalah urinnya dikatakan sebagai urin yang warnanya seperti cucian daging. Maksudnya itu warnanya kemerahan gitu ya, kayak abis cuci daging. Sebenarnya intinya kayak gitu. Tapi ya istilah yang mereka sering pakai itu kayak gitu guys. Seperti air cucian daging. Proteinurianya minimal dan red blood cell CAS. Jadi ada temuan red blood cell di urinalisisnya ada CAS dari red blood cell gitu ya. Ini adalah pertanda hematurianya. Jadi sebenarnya cukup intuitif ya kalau udah ngerti apa masalahnya di nephrotic dan nephrotic syndrome. Oke. Gimana dengan patofisiologinya? Patofisiologinya sebenarnya nephrotic syndrome itu damage di podosit, sedangkan nephritic syndrome itu inflamasi yang menyebabkan damage di glomerular basement membrane. Dua-duanya sama-sama di glomerulus sih, tapi di beda bagian dari glomerulus aja. Kalau masih ingat, glomerulus itu kan punya kita punya filtration barrier-nya ya kan. Ini ada pembuluh darahnya, ini ada basement membrane-nya, terus ini ada podosit-podosit kita. Maaf ya jelek ya, kita ulang. Pembuluh darahnya, ini ada basement membrane-nya, terus nanti kan ada podosit ya, kuningnya podositnya. Nah, kalau di nephrotic syndrome yang masalah itu biasanya di podosit. Jadi yang terjadi itu adalah podositnya ada yang rusak, jadinya jarak di antara saringannya itu makin lebar kayak gini ya. Jadinya protein bisa lewat gini ya, protein. Nah, itulah yang terjadi di nephrotic syndrome. Makanya pertandanya adalah proteinuria masif. Kalau di nephrotic syndrome yang rusak itu biasanya adalah ini basement membrane-nya. Jadi red blood cell yang dari vaskular tuh bisa lewatlah di red blood cell-nya. Makanya terjadi hematuria. Kayak gitu ya. Oke, ini ada penjelasannya juga, aku tulis dikit kalau misalnya kalian kan nonton video atau lupa. Tapi intinya ketika terjadi ketika terjadi proteinuria di nephrotic syndrome, tubuh kita berusaha mengkompensasi dengan membentuk lebih banyak protein termasuk lipoprotein, dan sayangnya keikut juga lah lipid kita yang naik gitu ya. Jadi terjadilah hiperkolesterolemia. Pas ada kerusakan juga, ini menyebabkan banyak protein anti trombotik kita gitu ya yang lepas, termasuk antitrombin, jadi nilainya turun, makanya kita berakhir dengan keadaan hypercoagulability. Kalau di nephritic ya banyak stigmata akinya yang keluar karena ada problem di glomerulus. Oke. Hypertension, azotemia, juga temuan hematuria. Oke. Good. Kita bahas sedikit soal hematuria. Jadi teman-teman ketika ada ini banyak misconception yang jarang sering di-clarify di pengalaman aku di koas dan segala macam ya. Jadi ketika pasien datang dengan bilang keluhannya urinnya berwarna merah, itu belum tentu hematuria. Yang pertama kalian harus lakuin adalah lihat pemeriksaan dipsticknya. Jadi urin merah, lihat dipstick. Ini deh biar lebih gampang, dipstick. Kalau misalnya hasilnya negatif, berarti itu sebenarnya bukan komponen darah. Bisa jadi dia adalah komponen pigmen yang kebetulan warna merah. Disebutnya pigmenturia. Jadi urinnya berwarna merah karena pigmen. Misalnya, kalau di sini adalah orangnya habis makan buah bit. Buah bit itu warnanya emang ada pigmen merahnya. Jadi kayak habis makan buah naga, kebayang gak sih? Jadi pigmen dari buahnya gitu ya menyebabkan urinnya berwarna merah. Jadi bukan masalah ada darah gitu ya. Itulah yang kalau kita tes dengan dipstick negatif. Kalau misalnya dipsticknya positif, kita lanjut dengan tes mikroskopi. Di sini kita akan mencari sel di mikroskop. Kalau mikroskopinya positif, itu berarti memang ada red blood cell. Oke, RBC.
Kalau negatif, ini bukan red blood cell temuannya, bisa hemoglobin atau mioglobin. Apa yang bisa menyebabkan hemoglobinuria? Kok bisa sih ada komponen hemoglobin di dalam urin? Yang terjadi biasanya adalah hemolytic anemia. Misalnya kayak orang malaria ya, itu bisa terjadi hemoglobinuria. Kenapa kayak gitu? Karena pas di pembuluh darah nih kan ada red blood cell. Red blood cell-nya itu misalnya pecah, terjadi hemolisis. Hb-nya yang awalnya di dalam gitu ya, aku gambarnya titik-titik aja ya, jadinya keluar. Hb-nya jadinya berenang bebas gitu di serumnya. Inilah yang kefilter di ginjal dan berakhir di urin. Jadi sebenarnya hemoglobinuria itu bertanda ada hemolytic anemia. Oke. Gimana dengan myoglobin? Myoglobin itu kan protein yang store oksigen ya di dalam muscle kita ya kan. Myoglobinuria itu bisa terjadi kalau ada rhabdomyolysis gitu ya, jadi ada kerusakan di sel otot atau misalnya ada crash injury gitu ya, terkait hal-hal yang terkait kayak gitu ya, bisa berakhir dengan myoglobinuria. Jadi sebenarnya true hematuria itu saat tes mikroskop kita positif, kita nemuin red blood cell. Oke. Tapi temuan red blood cell ini juga bentuknya bisa dua, bisa red blood cell atau red blood cell cast. Red blood cell cast ini sebenarnya itu adalah kumpulan sel darah merah guys. Jadi sel darah merahnya itu bukan sel darah merah utuh, tapi kayak apa ya, udah ketumpuk-tumpuk terus keluar di urin. Itu namanya red blood cell cast. Nah, kalau terjadi temuan red blood cell cast itu berarti hematurianya problem intrinsik renal. Problemnya di renal. Karena bayangin sel darah merahnya keluar kelewat gitu ya di glomerulus, terus masuk ke tubulus ya kan. Pas di tubulus dia keproses dan ketumpuk-tumpuk, terus lanjut terus ke bawah sama urin, baru berakhir di urin kita, di analisis urin kita, makanya jadinya red blood cell cast. Kalau problemnya bukan problem intrinsik atau kalau problemnya problem post renal, misalnya nefrolitiasis atau ya batu-batuan di sistem urologi kita gitu ya, baru itu pasti temuannya red blood cell, tapi bukan cast. Ya ada mikrotrauma ya yang terjadi selama di sistem uriner kita yang menyebabkan adanya red blood cell kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ketemu kata cast di hasil urinalisis, itu pasti ada masalah di intrinsik renal. Ingat gitu ya. Kalau ada kata cast, mau itu mau itu fatty cast gitu ya, mau itu red blood cell cast, itu pasti problem intrinsik. Itulah yang akan membedakan dengan problem di lower urinary tract misalnya. Oke. Jadi take home poinnya adalah kalau ada kata cast di urinalisis itu problemnya intrinsik. Makanya temuan di nephrotic syndrome itu RBC cast, bukan red blood cell, tapi red blood cell cast, kayak gitu ya. Itu nice to know aja. Oke? Nah, di sini aku udah nyetutin apa aja entity dari masing-masing sindrom-sindrom kita. Nephrotic itu sebenarnya banyak kausanya. Dulu kalau aku pas klinis, kalau diajarinnya cuman iya itu idiopatik gitu ya. Tapi sebenarnya ada entity penyakitnya yang apa ya, yang membuat kejadian nefrotik ini. Ada minimal change disease, ada focal segmental glomerulosclerosis, ada membranous nephropathy. Kemarin kita belajar diabetic glomerulonephropathy ya, kenapa diabetes itu bisa berakhir dengan CKD gitu ya kan. Ada amyloidosis. Jadi ini semua adalah penyebab-penyebab dari nephrotic syndrome kayak gitu ya. Nephrotic syndrome ada beberapa juga, ada PSGN, acute streptococcal acute post-streptococcal glomerulonephritis, ada IgA nephropathy atau Buerger's disease, ini nama lainnya Buerger's disease. Ada rapidly progressive glomerulonephritis, RPGN, ada Alport syndrome. Ada juga penyakit-penyakit yang ada di antara keduanya, jadi dia punya features dari keduanya gitu ya. Ada diffuse proliferatif glomerulonephritis gitu ya, singkat aja. Ini membranoproliferatif kalau dia in the middle, jadi both. Nah, kalau di UKM PPD nephrotic syndrome itu biasanya pertanyaannya hanya sampai nephrotic syndrome aja. Jadi pasien anak datang dengan edema anasarka, terus temuannya masih proteinuria, diagnosisnya apa guys? Diagnosisnya adalah nephrotic syndrome, kayak gitu ya. Tapi untuk yang nephrotic syndrome, kadang-kadang dia nanya sampai ke
etiologinya, sampai ke penyakitnya apa gitu. Jadi dia bisa nanya sampai ke acute post streptococcal glomerulonephritis, bisa nanya sampai Buerger's disease. Makanya kita hari ini bakal bahas itu. Oke. Sebenarnya masing-masing penyakit ini kalau misalnya dilihat histopatologinya, apa sih sebenarnya masalahnya gitu ya? Ada penanda khasnya. Aku udah bantu catat di sini. Nephrotic syndrome yang ini tanda khasnya yang ini, kayak gitu ya cara bacanya ya. Histopatologi ini. Buzzwordnya effacement of food podocyte kayak gitu. Yang ini itu kayak gini. Biasanya ada kata-kata podocyte-nya guys. Karena tadi masalahnya adalah di podosit ya kan kalau kita belajar nephrotic syndrome. Mungkin yang gampang kemarin kita udah belajar ini ya glomerulonephropathy diabetes. Ada Kimmelstein-Whipple nodule ya kan di mesangial cell. Ini mungkin yang lumayan gampang. Oke, tapi ini jarang keluar. Jadi ya udah, enggak usah dihafalin, enggak usah bikin pusing. Nephrotic syndrome yang sering keluar ada dua ini, makanya kita bakal belajar itu hari ini, oke? Yang pertama adalah post streptococcal glomerulonephritis. Ini bahasa Indonesianya itu GNAPS. Kalau pernah dengar. GNAPS itu glomerulonephritis akut pasca strep. Kuncinya adalah terjadi glomerulonephritis setelah infeksi Streptococcus grup A. Kita review dikit ya. Jadi strep itu kan gram positif. Streptococcus itu bisa dibagi berdasarkan jenis hemolisis yang dia lakukan. Ada alfa, beta, dan gamma. Alfa hemolisis itu dia partial hemolysis, partial. Beta hemolysis itu full. Oke, complete hemolysis, complete. Nah, beta hemolysis Streptococcus itu ada grup-grupnya lagi, ada grup A dan grup B. Ini berdasarkan jenis protein di permukaan tubuhnya nih kalau nggak salah, di permukaan ininya ya, permukaan selnya gitu ya. Tapi grup A itu salah satu spesiesnya adalah Strep pyogenes. Oke, jadi sebenarnya kalau mau dilengkapin itu adalah beta hemolytic grup A Streptococcus. Kayak gitu ya. Jadi jangan bingung soal kok ada alpha hemolitik terus ada grup A lagi kayak gitu ya. Jangan bingung bagian situnya. Lengkapnya sebenarnya adalah yang kita lagi masalahin itu di sini adalah si grup A beta hemolitik gitu, Streptococcus. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi yang terjadi dia menginfeksi tubuh kita bereaksi dong imunnya dengan mengeluarkan antibodi ya kan. Tapi sayangnya antigen dari si Streptococcusnya ini pas ketemu sama antibodinya itu membentuk deposit gitu ya, antibody kompleks yang berakhir di nefron gitu. Jadinya rusak deh ginjal kita, terutama di glomerulus kita. Sebenarnya intinya kayak gitu. Oke. Jadi dia masuk ke hipersensitivitas tipe 3. Kalau masih ingat, tipe 3 itu ditandai dengan antigen antibody kompleks. Kayak gitu ya. Jadi kalau nanya tipe hipersensitivitas tipe apakah? GNAPS gitu. Jawabannya tipe 3 ya, teman-teman. Nah, yang sulit itu adalah kalian harus tahu apa aja symptoms dari infeksi Streptococcus. Streptococcus itu sayangnya banyak manifestasinya ya. Dia bisa menyebabkan pharyngitis, bisa juga menyebabkan scarlet fever. Jadi kalian sayangnya harus belajar juga soal pharyngitis strep, pharyngitis grup A Streptococcus gitu ya, dan scarlet fever. Scarlet fever itu demam dan ruam pada anak, salah satu jenisnya. Jadi pasiennya demam, anak-anak, ruamnya tuh namanya sandpaper like, teksturnya kayak gini nih. Terus biasanya juga ada limfadenopati dan juga strawberry tongue. Nanti cari sendiri ya gambarnya ya. Tapi intinya scarlet fever itu biasanya orang ingatnya 4S. Jadi scarlet, sandpaper, oke, strawberry tongue, dan strep grup A. Kalau mau namain lagi, cervical, limfadenopati. Jadi begitu ada kata-kata nih di soal pasiennya mengalami hematuria, karena dikeluhkan bahwa urinnya berwarna seperti cucian daging. Terus 2 minggu yang lalu ternyata pasiennya pernah mengalami demam dan ruam, dan tekstur dari ruamnya adalah seperti sandpaper, gitu misalnya kayak gitu. Nah, itu berarti dia sedang mengarahkan kalian ke GNAPS atau ke post streptococcal glomerulonephritis.
gitu ya, jangan bingung ya. Nah, kalau di histo-PA ada temuan khasnya lumpy bumpy atau starry sky appearance. Biasanya yang ini sih nggak keluar di UKMPPD ya. Biasanya dia ngasih tahu historinya aja ada infeksi strep. Kayak gitu ya. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu ada sesuatu yang namanya titer ASTO. Ini gold standardnya. Jadi kepanjangannya ASTO itu sebenarnya adalah anti streptolysin titer O. Jadi ini adalah analisis untuk melihat anti-streptolysin gitu ya. Streptolysin ini adalah toksin yang dikeluarkan oleh si streptococcusnya. Jadi kita lagi melihat antibody against streptolysin, diukur. Berarti harusnya kalau di pasien ini meningkat dong, masuk akal ya. Kan dia habis kena infeksi, terus ada respon imun, makanya meningkat titer ASTO-nya. Di semua jenis infeksi strep harusnya ada peningkatan titer ASTO. Gimana dengan serum komplemennya? Komplemen terutama C3 ya, terjadi penurunan karena saat aktivasi sistem imunnya ini terjadi keterlibatan komplemen. Komplemennya kepake, makanya nilai komplemennya turun. Kayak gitu ya. Jadi pemeriksaan penunjangnya ini. Kalau diketahui di soal, apalagi ada pemeriksaan penunjang titer ASTO meningkat, oke, ini pasti GNAPS. Kayak gitu ya. Jangan bingung. Yang kedua, di nephritic syndrome yang penting yang sering keluar itu adalah IgA nephropathy. Dari namanya seharusnya kebayang ya. Jadi nephropathy yang melibatkan IgA. Nah, sayangnya ada hal nyebelinnya, ada nama lain dari IgA nephropathy. Nama lainnya adalah Buerger's disease. Yang lebih nyebelinnya lagi, ternyata ada penyakit lain yang namanya Buerger disease. Ada huruf U-nya ya. Buerger disease ini punya nama lain. Nama lainnya adalah thromboangitis obliterans. Ini teman-teman ntar belajar di vaskular ya. Jadi yang pertama harus kita klarifikasi adalah Buerger's disease itu beda sama Buerger's disease ya. Itu yang pertama harus diklarifikasi. Buerger's disease itu sejenis salah satu etiologi dari nephritic syndrome. Sedangkan Buerger disease itu adalah penyakit vaskular. Oke. Nah, ada apa yang terjadi dengan IgA nephropathy? Ini sebenarnya juga terjadi karena infection, terutama infection strep, tapi dia melibatkan IgA. Respon IgA, oke? Nah, hal lain yang menyebabkan yang terjadi ketika ada respon IgA itu adalah HSP. Kita kemarin belajar HSP di hematologi. HSP itu nama lainnya adalah IgA vasculitis ya. Jadi salah satu jenis vaskulitis IgA. Yang terjadi adalah IgA-nya ini menyerang vaskulernya. Saat vaskulernya diserang nih, ini kan kulit. Kita gambar aja ya. Ini kan kulit nih ya. Terus kan ada vaskuler nih, ada pembuluh darah. Pembuluh darah gitu ya misalnya di kulit kita. Saat terjadi vaskulitis nih, ada IgA menyebabkan inflamasi, darahnya ngerembes, intinya kayak gitu. Permeability-nya berubah, keluarlah darahnya ini, makanya menyebabkan purpura. Oke. Tanda HSP itu adalah palpable purpura. Kenapa palpable? Karena dia inflammation. Vaskulitis. Ingat kalau inflammation itu cardinal veinnya salah satunya adalah pembengkakan. Makanya purpuranya palpable. Oke. Jadi biasanya si IgA nephropathy ini didahului oleh infection strep, biasanya dari upper respiratory tract, terus bisa juga menyebabkan Schönlein purpura, bisa juga menyebabkan bleeding di alveoli. Ini juga karena IgA-nya ya. IgA-nya juga menyerang respiratory cell gitu ya. Dan berakhirlah dengan Buerger's disease. Dia juga akhirnya menyerang ginjal, makanya kita berakhir dengan nephritic syndrome. Oke. Jadi apa pemeriksaannya? Pemeriksaannya ya serum IgA. Kita akan melihat nilainya meningkat karena memang keterlibatan IgA lah yang menyebabkan Buerger's disease itu. Oke. Kalau di histo-PA temuannya juga masuk akal. Ada deposisi IgA di mesangial cell. Mesangial cell itu di renal ya, di nefron kita. Oke. Jadi kalau misalnya kita review nih, kalau misalnya dia grup A strep, bisa manifestasinya faringitis atau scarlet fever, terus habis itu titer ASTO-nya meningkat, itu berarti GNAPS. Kalau misalnya serum IgA-nya meningkat, terus didahului dengan upper respiratory tract, terus ada palpable purpura gitu ya, yang berakhir dengan nephritic syndrome, itu berarti IgA nephropathy atau Buerger's disease. Oke? Semoga nggak membingungkan ya teman-teman.
Ini cuma sampai SKDI 2 sih, tapi aku nggak pernah dapat penjelasan yang bagus juga, makanya aku pengen nge-share aja sih tentang ini gitu. Kalau bingung, gak usah dibikin pusing, lanjut aja, nggak apa-apa. Hopefully nggak bakal keluar sampai sejauh itu, oke? Terus ada beberapa entity lain ya di nephritic syndrome. Ada rapidly progressive glomerulonephritis, ini temuannya kalau di histopea ada crescentic formation in the Bowman space. Ada Alport syndrome, ada ini membranoproliferative glomerulonephritis, ini temuannya. Ini sekedar catatan aja. Kalau besok-besok ketemu atau besok-besok belajar, boleh lihat ini lagi, tapi nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke tata laksana ya. Nephrotic syndrome itu prinsipnya ditangani dengan kortikosteroid, pilihannya adalah prednison. Nephrotic syndrome itu karena tadi banyak asosiasi dengan patogen tertentu, makanya ditanganinya dengan antibiotik. Oke. Nah, gimana regimen kortikosteroid dalam nephrotic syndrome? Kita bakal belajar. Jadi, kita akan memberikan pasiennya full dose prednison, dosisnya segini ya, aku tulis. Ini, 2 mg per kilogram berat badan per hari selama 4 minggu. Tiap hari dikasihlah dosis segini, hitung sampai 4 minggu. Setelah 4 minggu kita lihat remisi atau enggaknya. Remisi itu artinya nggak ada gejala ya, dan nggak ada proteinuria ya. Oke, kalau misalnya pasiennya remisi, kita lanjut ke sini, alternating dose. Alternating dose-nya itu segini, jadi kalian berikan 1,5 mg per kilogram berat badan per hari, tapi dia alternating, artinya kalau misalnya hari Senin dikasih, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya, hari Senin dikasih, Selasanya nggak dikasih, Rabu dikasih lagi, Kamis nggak dikasih, kayak gitu. Jadi ganti-gantian iya enggak, kayak gitu ya. Itu juga dilakukan selama 4 minggu. Oke, idealnya kayak gitu. Nah, gimana kalau pasiennya nggak remisi? Kalau pasiennya nggak remisi, kita nggak bisa lanjutin pakai kortikosteroid, pakai prednison, karena pasiennya dikatakan resisten prednison. Artinya kita kasih prednison pun dia nggak bakal ngaruh. Jadi dia biasanya lanjut ke immunosuppressive agent. Kita nggak bakal pakai kortikosteroid lagi. Kayak gitu ya. Kebayang ya teman-teman. Makanya jadi itu muncullah dari respon-respon treatment ini muncullah istilah-istilah. Apa itu remisi? Remisi itu kriterianya adalah kita akan ambil urin pasiennya, kita analisis 3 hari berturut-turut. Dikatakan remisi kalau dalam 3 hari berturut-turut itu proteinurianya negatif. Oke. Jadi kalau remisi, apa yang kita lakuin? Kita akan lanjut ke dosis alternating. Nah, kalau pasiennya berhasil remisi setelah full dose, itu namanya sensitif. Remission after full dose. Masuk akal ya? Kalau nggak remisi setelah full dose, namanya resisten. Tidak ada remisi bahkan setelah pemberian full dose. Oke. Tapi ada satu lagi responnya, namanya dependent. Jadi, pasiennya awalnya remisi. Tapi setelah itu, pas dia masuk ke yang alternating dose, dia relapse 2 kali berturut-turut. Atau dia relapse 14 hari pasca pengobatan. Jadi, dia sangat, dia punya respon tubuhnya terhadap prednison, tapi begitu kita nggak pakai prednisonnya, balik lagi gitu. Dia relapse, kayak gitu ya. Itu namanya dependent steroid, dependent prednison, oke? Nah, gimana dengan kata-kata relapse? Relapse itu berarti proteinuria lebih dari sama dengan plus 2. Oke, intinya proteinuria masifnya balik lagi ya selama 3 hari berturut-turut dalam 1 minggu. Setelah sebelumnya remisi. Jadi awalnya udah remisi tapi habis itu muncul lagi. Nah, itu baru namanya relapse. Kalau dari awal pasien yang nggak pernah remisi itu namanya resisten ya. Beda ya. Oke. Kalau udah pernah remisi tapi habis itu balik lagi namanya relapse. Kalau nggak pernah dari awal bisa remisi namanya resisten. Oke. Nah, yang sering ditanya di UKMPPD itu adalah ini nih. Relapse jarang sama relapse sering. Kapan pasiennya dikatain jarang atau sering? Kalau sering itu lebih dari sama dengan 2 kali dalam 6 bulan atau lebih dari sama dengan 4 kali dalam setahun. Oke. Yang sering salah itu adalah tanda sama dengannya. Jangan lupa tanda sama dengannya di sini ya. Jadi ketika pasiennya dalam setahun 3 kali relapse, masuknya masih di sini. Tapi begitu 4 kali dalam setahun masuknya langsung ke sini. Itu yang sering salah. Oke. Nanti diingat-ingat lagi, boleh pakai Anki untuk ingat-ingat dan bantu ngafalin. Nephritic pilihannya amoxicillin atau penicillin prokain. Ya, karena strep itu gram positif ya. Jadi emang biasanya pakai ini. Oke, suportifnya nih kalau teman-teman perhatiin, rendah protein sama rendah garam ini sebenarnya prinsipnya prinsip AKI ya. Kenapa rendah protein? Karena kita nggak bisa mengeluarkan hasil metabolisme protein. Kan tadi udah azotemia tuh pasiennya.
Ya udah, jangan dong ditambahin lagi proteinnya kayak gitu ya. Garam gimana? Kita lagi hypertension, jangan ditambahin garam. Makanya harus dietnya rendah garam. Jadi ini semoga masih ingat ya prinsip Aki, oke? Jadi review untuk nefrologi anak, yang bagian pertama nefrotik itu proteinuria masif, prinsipnya adalah kortikosteroid treatmentnya. Nefritik, hematuria, berikan dia antibiotik. Oke? Kita lanjut ya. Kita masuk ke polycystic kidney disease. Ini sesuai namanya ya, cukup intuitif. Poly artinya banyak, cystic itu kista ya. Jadi ada banyak kista di dalam kidneynya. Ini adalah penyakit genetik sebenarnya. Ada dua genotype, ada yang autosomal dominan, ada autosomal resesif. Kalau autosomal dominan berarti dia cuma butuh satu carrier aja ya. Maksudnya dia cuma butuh satu genetic defect aja untuk menjadikan fenotip ini muncul gitu, untuk menjadikan gejalanya muncul gitu ya. Kalau dia resesif berarti harus ada dua ya kan, harus dari masing-masing parents gitu. Oke. Autosomal dominan itu biasanya muncul gejalanya saat pasiennya udah anak-anak atau sudah gede, udah adulthood. Gejalanya apa? Gejalanya biasanya nyeri pinggang, flank pain, sama hematuria. Hematuria karena emang ada masalah di ginjalnya ya. Ada cyst yang menyebabkan barrier glomerusnya rusak, makanya hematuria. Kalau autosomal resesif dia munculnya dari intrauterin biasanya, dari intrauterin atau dari infancy. Jadi pemeriksaannya biasanya ketemunya di USG gitu, misalnya di ibu hamil, terus ya datang untuk meriksa ANC, terus bisa nih sebenarnya ketahuan kalau dilakuin USG. Apa aja prenatal, ciri-ciri prenatalnya? Pertama, di USG-nya kelihatan ada massa di dalam ginjal di dalam ginjal fetusnya yang multiple. Ketika dia multiple, curiganya pasti polycystic kidney disease, oke? Karena sesuai namanya ya, banyak disease-nya. Yang kedua, oligohydramnion. Oligohydramnion ini artinya cairan amnion sedikit. Nanti bisa ngeceknya pakai AFI. Oke? Kenapa cairan amnionnya sedikit? Karena ada kerusakan ginjal ini yang disebabkan oleh PKD-nya ini, polycystic kidney disease-nya ini. Essentially fetusnya nggak bisa mengeluarkan air seni ya gitu ya. Kebayang ya? Jadi ketika dia nggak bisa ngeluarin itu, cairan amnionnya jadi dikit. Makanya oligohydramnion. Terus ada juga potrophagias. Ini bisa kelihatan di infancy. Jadi begitu lahir sebenarnya bisa ada beberapa ciri di wajah gitu yang muncul ya. Potrophagias itu gambarnya kayak gini. Jadi nose-nya flatten, datar, chin-nya receding, jadi chin-nya ke belakang ya. Bisa chin itu proyeksinya ke depan. Ini dia ke belakang. Sama ini. Ear-nya, telinganya dia lebih rendah. Nah, ini namanya potrophagias. Sama ada beberapa hepatic abnormalities juga. Oke guys, jadi kalau misalnya ada kata-kata potrophagias, nah itu pasti autosomal resesif, jangan lupa ya, polycystic kidney disease. Kalau yang di adulthood biasanya ntar kita bisa lihat pakai pemeriksaan penunjang berupa imaging ya. Jadi bisa pakai USG, tapi bisa juga pakai CT scan, bisa pakai yang lebih advance lagi. Tapi biasanya kelihatan banget ada massnya. Nih kalau ini aku nyarinya yang hasil CT-nya ya, CT abdomennya kalian bisa lihat ini ada banyak cyst. Ini di kedua renalnya. Nah ini berarti autosomal dominantnya munculnya pas adulthood. Oke? Semoga kebayang. Jadi yang dominan adulthood, yang resesif pas intrauterin atau pas infancy. Good. Lanjut, kita akan bahas nefroblastoma atau Wilms tumor versus neuroblastoma. Ini nama lainnya ya. Nyebelin ya, ada banyak nama lain deh di nefrologi anak ini. Nah, keduanya sebenarnya sama-sama bagian dari cancer cell. Oke, bedanya apa? Bedanya pertama adalah nefroblastoma itu cenderung lebih malignan. Dia hampir malignan nih, selalu malignan. Nefroblastoma, neuroblastoma itu bisa jadi malignan tapi nggak selalu. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya lebih bahaya dan lebih parah Wilms tumor. Oke. Yang kedua, jaringan aslinya Wilms tumor itu adalah embryonal kidney tissue. Jadi dia makanya lebih agresif karena dia memang punya potensi untuk proliferate yang lebih banyak ya, soalnya dia embryonal. Kalau neuroblastoma itu dari adrenal medulla. Kalau kalian masih ingat ada apa aja di masalah di adrenal medulla, kemarin kita belajar di nefrologi dewasa
pheochromocytoma, ya kan, peningkatan katekolamin. Nah, satu lagi yang beda adalah age of onsetnya. Kalau misalnya Wilms tumor biasanya agak lebih gede, walaupun masih anak-anak ya tetap ya. Karena pediatri tetap. Kalau neuroblastoma dia biasanya kurang dari 2 tahun udah muncul. Oke? Kebayang ya. Simptomnya apa? Simptomnya pertama ada mass di abdomen. Di anak-anak ada mass di abdomen, kayak gitu ya. Massnya ini menyebabkan gangguan lah di ginjal, bisa dengan hematuria, terus berakhir dengan gejala-gejala aki gitu ya, jadi hypertension dan segala macam gitu ya. Kalau di neuroblastoma itu of course sama, masih ini massa ya, massa di abdomen. Hypertension juga ada, tapi dia karena peningkatan katekolamin. Kemarin kita belajar katekolamin itu apa aja sih? Katekolamin itu ada dopamin, ada norepinefrin, ada epinefrin. Ini adalah semua jenis glukokortikoid yang dihasilkan oleh adrenal medula. Jadi karena si tumornya ini datang dari jaringan adrenal medula, makanya naiklah produksi hormon-hormon oleh adrenal medula, termasuk katekolamin. Katekolamin itu meningkatkan blood pressure, ya kan? Makanya kita mengalami hypertension di sini. Oke. Yang pembedanya lagi, kalau di palpasi nefroblastoma ini biasanya mobile, sedangkan kalau neuroblastoma dia fix. Bisa fix, bisa mobile gitu ya, tapi cenderung fix. Kalau yang satu lagi cenderung mobile. Oke. Satu lagi adalah gimana cara melakukan pemeriksaan penunjangnya. Kalau di Wilms tumor kita akan gunakan CT abdomen. Kalau di Wilms tumor itu dia unilateral, dia jarang sekali pernah cross midline. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan lihat di CT nih, ini kan midline kita ya. Wilms tumor itu dia localize di salah satu sisi ginjal aja, usually kayak gitu. Kalau neuroblastoma dia bisa cross the midline. Ini neuroblastoma. Jadi ini midline-nya dia awalnya dari sini tapi crosses the midline kayak gitu. Itu biasanya neuroblastoma. Oke, Wilms tumor usually enggak. Kayak gitu ya. Nah, kalau neuroblastoma pemeriksaan yang bisa dipakai adalah kita coba hitung hasil metabolisme si katekolaminnya. Kita lihat plasma free metanephrines. Ini sama kayak pheochromocytoma kemarin ya. Pheochromocytoma. Bisa juga pakai urine test. Urine test ini juga, sebenarnya juga melihat hasil metabolismenya ya. Ada yang namanya VMA sama HVA. Ini adalah metabolit dari katekolamin kita gitu. Jadi ketika ada peningkatan nilainya, oke, berarti kita di dalam sirkulasi kita nilai jumlah katekolaminnya meningkat. Oke, VMA itu hasil metaboli epinefrin dan norepinefrin. Kalau yang ini dopamin. Oke, semoga kebayang ya. Jadi kalau disimpulin nih, ketika kita punya renal dan adrenal mass, kalian lihat dulu populasinya siapa. Ketika di intrauterin pilihannya cuma satu. Oke, PKD yang jenis autosomal resesif. Begitu dengar adrenal mass atau renal mass terus intrauterin, oke, curiganya cuma satu, PKD yang autosomal resesif. Tapi pastiin lagi di soal, ada nggak dia bilang potorfacious kayak gitu misalnya, ada nggak oligohydramnion kayak gitu misalnya, konfirmasi lagi cari ya. Terus kalau udah mulai masuk infansi, pilihannya ada dua, neuroblastoma sama nefroblastoma. Kalau misalnya dia udah cross midline, pasti dia neuroblastoma. Kalau dia belum cross midline, dia nefroblastoma. Oke, kalau masih sanggup periksa lagi. Adakah dibilangnya peningkatan katekolamin? Ini katekolamin ya. Nefroblastoma nggak ada asosiasinya dengan katekolamin ya. Oke, kalau misalnya udah masuk remaja atau adulthood, pilihannya ada dua. Ada ini, PKD, polycystic kidney disease, tapi yang autosomal dominant, pertandanya hematuria ya, atau pheochromocytoma. Iya, kemarin udah belajar ya, tapi ini kita masukin di lecture yang satu lagi ya, di nefrologi dewasa. Ciri-cirinya apa? Ada paroxysmal, peningkatan tekanan darah, peningkatan nyeri kepala, terus peningkatan heart rate, jadi palpitasi, sama perspiration. Jadi pasiennya merasa keringetan. Oke? Jadi ini algoritma untuk melihat renal atau adrenal mass. Ini juga sebenarnya katekolamin.
Oke teman-teman, semoga membantu. Sayangnya nefrologi sulit dan soalnya sebenarnya dikit ya kalau dibandingin dengan topik-topik lain. Jadi kalau misalnya mau strategis nggak usah pusing-pusing soal nefrologi, pilihlah topik lain yang lebih worth it gitu ya. Tapi akan sangat enak untuk belajar nefrologi karena sebenarnya semuanya nyambung. Oke, jadi ini akhir dari lecture kita yang ini, semoga membantu. Boleh langsung download lecture-nya di link yang tersedia di description. Boleh juga mainin Anki kita, search Anki UKM PPD atau lihat link yang di description juga. Sampai jumpa.